Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Gilbert, menyambung pernyataan beberapa narasumber lainnya tadi ya Bang Gilbert ya. Artinya gini, PDI Perjuangan juga nggak bisa mengusulkan seorang diri. Bahkan yang tertinggi di DPRD DKI Jakarta aja butuh juga sokongan dari lintas fraksi begitu Bang Gilbert. Ini kalau kira-kira PDIP bisa mengusung nama-nama yang sudah ditawarkan kepada publik itu, kepada siapa nanti akan merapat untuk lintas fraksi di DPRD-nya ini mengusulkan calon gubernur DKI Jakarta? Kalau pengumuman atau pendaftaran ke KPU ini masih menggunakan data lama, artinya yang baru belum dilantik, PDI Perjuangan bisa bawa calon sendiri. Masih bisa? Masih bisa. Tapi kalau kemudian sudah dilantik, tentu itu yang berlaku. KPU kan, KPUD DKI Jakarta masih menggodok saat ini kan? Ya, jadi artinya PKPU-nya memang pemilu terakhir ya. Akhirnya. Ya, tapi kalau belum dilantik, bagaimana mau disahkan kan? Bukan, dasar penentuan pengajuan itu adalah pemilu terakhir. Pemilu terakhir, tapi kan kalau belum disahkan, itu maksud saya. Kalau sah ya pakai, kalau belum sah ya belum dipakai kan. Nah masalahnya kembali lagi, nah sekarang sebenarnya walaupun kita mampu, tetap dari awal kita sudah berpikir untuk koalisi. Karena Jakarta bukan persoalan yang mudah. Kalau saya lebih melihat calonnya gubernur sebenarnya lebih baik perempuan. Orang suka korupsi. Lebih bagus, saya serius. Makanya kasir-kasir banyak perempuan ya. Karena perempuan itu hanya butuh penghargaan, kemudian kasih sayang. Pagi ini soalnya biar agak seger. Habis tegang banget mukanya. Udah kayak Mas Pacul nih. Jadi ngayun-ngayun Mbak Rati nih. Iya. Jadi Bang, berarti kemana dong berarti? Sri Mulyani? Itu kan hanya jok pagi saja. Oke. Kalau saya bilang kasih sayang kan agak berat. Tapi sebetulnya begini, dengan pertanyaan saya saja, terus ada semacam kayak dikotomi yang berbeda atau persepsi yang berbeda antara PKS dengan PDIP, kayaknya nggak akan kelintas ke PKS ya, sepertinya Bang Gilbert. Tidak tertutup kemungkinan, karena kemudian kembali ini platformnya ketemu nggak, dasar pemikirannya ketemu nggak, bahwa kita mau membuat Jakarta ini lebih baik. Dasarnya itu dulu. Kalau kita lihat selama ini ya PKS selalu berpikir begitu, kita selalu berpikir. Di bawah Anies Baswedan memimpin Jakarta lebih baik tadi katanya. Itu kita nanti dikotomi lagi tuh kalau ke situ. Tapi kalau kita melihat ke depan, tentu beda. Karena jangankan kita dari PKS sendiri tidak bawa nama Anies dengan alasan yang kemudian bisa kita terima lah. Tetapi kan kita juga tidak melihat bahwa kemudian kita juga melihat PKS itu sebagai segmen yang berbeda. Enggak, justru lebih baik sebenarnya. PDI Perjuangan tidak pernah beririsan dengan PKS segmennya. Sehingga kalau ada tadi justru saling melengkapi jadinya ya? Ya, komplementari, saling melengkapi. Oke. Kang Pipin, itu kan tadi bisa juga sebenarnya dengan PKS, tapi kalau PDIP pengennya wanita dan berpengalaman gitu. Itu hanya job. Berpengalaman sebagai menteri. Bukan job solo kayak gitu. Tapi poinnya kalau penting. PKS akan tetap firm untuk gubernurnya atau wakilnya juga masih oke lah. Ya kami akan berhitung ya, karena bagaimanapun tadi dua syarat itu capacity to win dan capacity to govern. Jadi kemampuan untuk menang, kita akan lihat siapa yang berpotensi menang, lebih besarnya siapa, laki-laki atau perempuan, tentu kita hitung. Yang kedua adalah kemampuan untuk memerintah, membangun Jakartanya. Jadi kita ingin gini, setiap hajatan politik itu kita tidak menginginkan hanya orang yang populer, punya elektabilitas tinggi, tetapi tidak bisa kerja. Ini bahaya. Karena yang saya selalu sebut, yang kita khawatirkan dari proses demokrasi itu apa sih? Defisit demokrasinya itu. Biaya besar, orang fokus, harapan juga besar terhadap pemimpin itu, ternyata tidak bisa kerja. Nah, kita ingin yang pasti-pasti saja. Makanya rekam jejak itu penting, prestasi, kinerja itu penting. Mari kita akan melihat apakah memang Pak Anies masih diinginkan, dan kemudian mitra koalisi kita juga ayo, apakah juga kemarin kita ketemu dengan Nasdem, PKB juga membahas tentang siapa calon yang akan kita usung, apakah nanti koalisi perubahan dari nasional itu kita kemarin memang kalah, tapi kemudian kita bisa memenangkan Jakarta, itu juga dalam pembahasan, termasuk ya kami wajar lah kalau dari PKS menghendaki salah satunya bisa gubernur atau wakilnya adalah dari PKS. Karena kami yakin, karena kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia, bukan mayoritas mungkin, paling besar di DKI saat ini adalah dari PKS. Maka kami akan gunakan kesempatan kepercayaan yang diberikan oleh warga Jakarta untuk bisa memimpin di eksekutif. Legislatifnya menjadi ketua DPRD, semoga gubernur atau wakil gubernurnya juga dari PKS. Saya kira rekam jejak itu penting loh.
sangat penting rekam jejak. Kalau misalnya rekam jejak itu kemudian sebelumnya dia udah buruk, tetap dimasukkan, apakah kemudian kita mau membuat sesuatu yang lebih baik buat Jakarta? Karena kan sebenarnya kan kita ingin membangun Jakarta. Tapi yang menurut Abang buruk itu tapi sudah menjadi tokoh nasional, apakah itu masih buruk, Bang? Ya contohnya lah 8 kecamatan kemudian se-Indonesia kan juga nggak bagus begitu loh. Kenapa nggak bertahap aja begitu? Oke, baik. Saya mau ke Mas Ipang, konfigurasinya, peta partai politiknya akan seperti apa? Ini bisa lawan jadi kawan nantinya di Pilkada DKI atau gimana? Kalau PDIP sama PKS kayaknya selesaikan dulu ya sejarah masa lalunya ya, kayaknya mungkin ya. Enggak, artinya begini, pertama memang kalau dari kursi memang PKS kan 18 sekarang kan. Oke. Kemudian ada kalau nggak salah PDIP ya, 16 kalau habis Gerindra kan. Jadi partai tiga ini tetap menjadi hal yang sangat strategis untuk mengusung. Karena orang hebat apapun, popularitas, elektabilitasnya, populis pun, tapi kalau nggak diusung partai, nggak dapat rekom, kan repot juga. Maka kuncinya sebenarnya ada pada 3 partai ini. Saya lihat peta DKI ini sangat ditentukan 3 ini. Jangan mereka bertiga gabung nanti. Ya kalau itu tandanya baik PKS, PDIP dan Gerindra. Itu menjadi hal kunci ya, kuncian untuk siapa yang mau diusung. Jadi artinya selera yang dihadapkan kayak orang Jakarta nanti ibarat menu variannya. Itu tergantung orang bertiga ini yang meraciknya gitu. 3 partai ini mana yang mau Nah, pemilih masyarakat dalam konteks demokrasi one food Vox Populi Vox Dei itu kan mereka memilih apa yang disediakan menunya oleh partai ini. Iya dong. Nah, kalau mereka salah meracik menunya, maksudnya kualitasnya tidak sesuai dengan selera, ya itu kan problematik juga. Split ticket votingnya kan antara selera elit grassroots dengan DPP ya, itu kan berbeda putusan. Nah, kalau gitu saya tanya ke Bang Ipang, ya dari yang sekian nama tadi, ciri-ciri atau spill tadi disebutkan, ini selera publik semua nggak kira-kira? Nah, kalau tadi saya lihat PKS kan mereka mencoba melihat 4 orang tadi itu? Ya, dari bawah kan. Artinya jangan sampai salah antara putusan DPP dengan grassroots itu. Kehendak rakyat. Karena apa? Supaya nggak split tiket voting. Itu yang dialami oleh PDIP ketika dengan Ahok kan. Ketika memutuskan ada Boy Sadikin waktu itu kan nggak diputuskan karena selera rakyat waktu itu Pak Ahok kan. Nah, itu kan diputuskan oleh DPP. Kalau nggak itu blunder bagi partai. Nah, PKS juga menyerap aspirasi itu. Jangan kemudian DPP memutuskan berbeda dengan kehendak rakyat. Dan Gerindra juga seperti itu saya pikir akan mencoba mencari nama yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat. Setelah publik nggak Gerindra ini kira-kira? Ya kalau nama tadi kan udah ada ciri-ciri tadi ya, anggota 45 DPR, tahun 40 tahun ke bawah. Pengalaman juga. Pengalaman legislatif. Pengalaman legislatif 2 periode. Ya itu tentu akan diuji ke publik dengan sokat ya. Apa pilihan top of mind masyarakat, apakah nama tadi bunyi atau tidak. Ganteng katanya tadi ada spill ganteng. Ya itu pasti. Tinggal namanya aja yang pemilih keluar. ganteng itu psikologis sekali. Jadi tapi rekam jejak itu rasional karena Jakarta ini pemilih rasional. Orang Jakarta memilih bukan hanya karena populis. Kadang-kadang persoalan di Jakarta itu tidak sembako atau lapangan pekerjaan. Tapi bagaimana mengatasi persoalan di Jakarta, dampaknya. Jadi pemilihnya kelasnya udah rasional choice gitu, bukan pemilih sosiologis, bukan pemilih psikologis. Ganteng, good looking. Kalau good looking psikologis, good looking itu psikologis. Dia memilih karena faktor ganteng. Misalnya Komeng dipilih, fotonya lucu aja, menarik gitu. Mau bersuara juga kayaknya. Nah, dia pilih Komeng karena apa? Karena lucu aja. Nggak pertimbangan kompetensi, rekam jejak enggak. Nah, artinya hati-hati dengan pemilih Jakarta. Dia pemilih yang termasuk agak unik ya. Dia tidak punya kebutuhan sembako atau lapangan pekerjaan. Dia jauh kebutuhan lebih daripada itu. Singkat deh. Nah, terakhir. PDIP sama PKS. PKS. Secara merentang blok ideologisnya, spektrumnya kan memang kanan kiri jauh. Tetapi pernah mereka bekerja sama dan berhasil. Nah, artinya kalau ini disatukan, itu kan blok nasionalis religius itu bagus. Tapi kan mereka harus selesaikan dulu lah sejarah yang masa lalunya itu diselesaikan dulu. Nah, jangan sampai dibunyi. Ini baru-baru awalnya 5585 disebutin lagi tadi itu. Ya, artinya menurut saya di dalam pilkada itu blok koalisi kan koalisi itu dibentuk 3 hal. Pertama adalah persamaan ideologi. Yang kedua adalah programatik. Yang ketiga adalah official seeking, bagi-bagi kue kekuasaan dan kans menang bandwagon effect. Saya pikir masih ada peluang untuk PDIP dan juga PKS begitu ya untuk kansnya bentuk bergabung untuk mengusung salah satu presiden itu juga punya peluang. Jangan sabar dia, sabar deh. Silakan, Bang. Saya tadi nggak bicara jenis kelamin, bukan ganteng ya. Saya bilang kan good looking. Good looking. Itu bisa cantik, bisa ganteng. Tapi yang jelas, kita juga nggak bisa terus mempertentangkan selera pasar, selera elit. Pemimpin partai politik itu bukan elit, Pak.
kami ini pelayan rakyat juga gitu Tetap loh. masyarakat, Kami ini juga lahir dari proses ya dari bawah juga. Ya. Jadi memang bukan itu parameternya, bukan itu. Selera elit dipertentangkan terus dengan selera Elit rakyat, grassroots. Seolah-olah DPP ini elit yang selalu berbeda dengan grassroots. Enggak kok. Kita ini pengen yang cari yang itu. Requirement-nya apa, ya kan ya, di kemampuannya seperti apa, track record seperti apa, ya, lalu juga bisa diterima oleh publik bisa atau diterima tidak. di publik atau tidak, macam-macam lah itu. Baik, selera pasar, Bang Gilbert tadi. Memang kesulitan di politik kayak gitu. Membuat keputusan itu kita selalu terpecah. Kita tahu ada kandidat yang bagus, ini akan layak. Tapi kemudian kalau dilempar di pasaran, apakah yang terpilih? Selalu ada tarik menarik itu, dan kita meyakini itu dialami oleh semua partai. Hanya masalahnya sekarang, apakah kita ingin menyodorkan calon yang tidak bagus hanya untuk menang, atau kemudian kita mau memperbaiki? Ini apa bedanya partai politik dengan penjudi? Loh, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Gambling. Ya, kalau penjudi dia selalu ingin menang, mau apapun. Curang juga dia kerja. Kalau parpol? Tapi kalau parpol, di situ ada yang negarawan, ada yang penjudi. Sekarang porsinya mana yang lebih gede? Penjudinya apa negarawannya? Kalau negarawan di situ lebih banyak, dia akan melihat saya mau memperbaiki Jakarta. Tapi kalau penjudinya lebih banyak, mau apapun, saya menang. Yang penting menang. Kang Pipin. Kang Pipin, kalau selera pasar kayaknya 4 lewat semua tuh. Ya, karena memang kita harus melihat bahwa tidak hanya tokoh, tapi mesin partai itu penting. Bagaimanapun kami punya 3 kekuatan. 1 adalah militansi kader, 2 adalah soliditas struktur, yang ketiga adalah kerja kolektif yang selalu dibangun. Dan yang penting catatan saya ke depan, bagi kita pilkada itu berikanlah lapangan yang datar buat semua. Semoga tidak ada lagi politisasi bansos dan politisasi aparat di pilkada ke depan. Siapapun soal kecurangan juga. Kita sejarah masa lalu yang nggak akan pernah terakhir. Kalau saya mengusulkan memang Gerindra itu mendukung anak muda yang baru, yang segar gitu. Seperti nama Budi Satrio ya. Itu bagus. Itu Rahayu Saraswati. Iya, Rahayu Saraswati. Tapi itu tadi laku nggak di pasar. Nah, saya melihat itu tentu racikan elektoral basisnya adalah based on data. Elektabilitas itu dari data survei. Tapi nama ini menurut saya layak untuk diteruskan. Tapi nama ini akan kemudian versus dengan nama-nama SMI, Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Sohibul Iman, ya kan? Ilham dan lain-lainnya, ya kan? Nah, inilah nanti publik yang akan nanti mungkin meramu ya. Kita nantikan siapa yang nantinya diusung oleh partai politik yang hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum.